Pak Budi silakan masuk Pak Budi. Selamat pagi Pak. Pagi, sehat Pak? Alhamdulillah. Ya silakan Pak Budi. Ada yang bisa saya bantu Pak Budi? Begini, saya diperiksa oleh Bapak. Oh iya betul ya. Kalau tuh yang di PTA itu kan ya? Dia yang PT itu. Saya lihat temuannya banyak. Ya Pak, itu kan memang sesuai hasil di lapangan ya. Dari kita ambil keterangan, kita cek ke lapangan juga memang ada beberapa yang tidak sesuai ketentuan. Jadi kita lampirkan lah di nota pemeriksaan itu Pak, seperti itu. Nah, kamu udah koordinasi dengan pimpinan. Mohon untuk dikondisikan, mohon dibantu untuk bisa menyelesaikan temuan yang Bapak dapatkan. Ini mungkin Pak sedikit dari pimpinan untuk bisa membantu. Pak Budi, ini mohon maaf ya Pak Budi, kami sebagai ASN ini tidak diperkenankan karena ini adalah merupakan salah satu bentuk suap Pak. Ya, kami sebagai ASN bekerja harus selalu integritas gitu ya Pak ya, karena tujuan kami bekerja ini untuk mengawasi ketentuan aturan ketenaga kerjaan di tempat kerja Pak. Mohon maaf Pak Budi, tolong sampaikan ke pimpinan, saya tidak bisa menerima hal tersebut dan berkaitan dengan isi nota, tolong diperbaiki saja Pak Budi sesuai ketentuan. Kalau tidak maka akan kami lanjutkan ke nota pemeriksaan kedua Pak Budi. Ya, itu saya mohon maaf. Mungkin Bapak silakan sampaikan ke pimpinan bahwa saya tidak bisa menerima hal tersebut. Ya, baik, terima kasih ya Pak ya, silakan Pak. Baik Pak. Ya. Selamat siang Pak Pengampu. Saya Aulia Faza akan menyampaikan rencana kerja pemeriksaan bulan Juli 2026. Rencana kerja ini sudah saya susun pada tanggal 23 Juni 2026 dan saya sampaikan pada hari ini tanggal 24 Juni 2026 sebelum tanggal 25 bulan sebelumnya. Hal ini sudah sesuai dengan Permenaker nomor 11 tahun 2026 yang menyatakan bahwa rencana kerja harus dibuat maksimal tanggal 25 bulan sebelumnya. Nah, pada rencana kerja kali ini saya akan melaksanakan pemeriksaan pada 6 perusahaan. List perusahaan ini saya dapatkan dari rencana kerja unit yang telah kita susun setiap tahunnya ya Pak. Lalu yang pertama akan saya lakukan adalah melakukan pemeriksaan berkala. Hal ini untuk mengecek apakah perusahaan yang pernah kita periksa telah melaksanakan ketentuan-ketentuan dan tetap mempertahankan norma-norma yang sudah sesuai. Yang pertama ada PT Harmoni Cahaya Land, yang kedua ada Pamungkas Sandi Satria Indonesia, yang ketiga ada Putra Anugrah Corp, yang keempat ada Putra Bangsa Sejati, yang kelima ada Surya Jaya, dan keenam ada Yesi Abadi. Rata-rata perusahaan ini berlokasi di kota Cimahi Pak. Jadi untuk bulan Juli saya akan fokus ke arah kota Cimahi dan ada satu yang di daerah Kabupaten Sumedang Pak. Mungkin saya minta bantuan dan petunjuk untuk direview terlebih dahulu. Jika memang sudah sesuai, maka saya mohon bantuannya untuk disetujui Pak Pengampu. Ya. Baik, coba saya lihat, saya review dulu ya. Nanti 1 hari ke depan saya kabari lagi untuk persetujuannya. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Selamat siang. Bapak Ibu, jaminan sosial tenaga kerja ya itu terdiri dari 2 program. Yang pertama tadi sudah mulai disampaikan adanya program BPJS Kesehatan. Dan program kedua ya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah paham ya bahwa ini adalah 2 hal yang berbeda. Ya, karena saya beberapa kali di perusahaan mengunjungi ada yang tidak paham gitu Bapak ya. Harus ikut lagi Pak BPJS Kesehatan. Nah, ada yang kayak gini ya. Itu mah pas tenaga kerja kita udah ikut kok. Bayarnya gimana? Mandiri katanya. Nah, ada yang kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata tidak hanya BPJS Ketenagakerjaan ya, tetapi juga adanya pemberian BPJS Kesehatan. Nah, itu ada di pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat 1. Nah, Undang-Undang 13 Tahun 2003 ini apakah masih berlaku Bapak Ibu tentang
tenaga kerja mungkin ada yang salah aku ya. Nah, ini tidak berlaku katanya. Nah ini salah ya Bapak Ibu ya. Bahwa Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerja ini masih berlaku dan diubah sebagian. Nah maksudnya diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2002. Ya, jadi diubah sebagian Bapak Ibu bahasanya ya. Nah di ayat 2-nya ya, jaminan sosial tenaga kerja sebagai mana dimaksud ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Ya, jadi buat apa sih BPJS Kesehatan? Buat apa sih BPJS Tenaga Kerja? Itu adalah tujuannya sebagai kebutuhan dasar untuk hidup yang layak. Ya. Jadi nah hasil tenaga kerja kita kalau dipesertakan BPJS Kesehatan maupun BPJS Tenaga Kerja adalah agar mereka dapat hidup yang layak. Nah, maksudnya seperti apa hidup yang layak? Ya. BPJS Kesehatan apa sih manfaatnya BPJS Kesehatan? Kita bagi dulu ya. BPJS Kesehatan itu makanya untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Ya, mungkin Bu Lensi sebenarnya lebih paham loh saya coba menjelaskan sedikit ya. Dari screening kesehatan saja Bu Lensi itu kan ada ya fasilitas screening kesehatan. Ya, Faza akan menyampaikan laporan pemeriksaan yang telah kita lakukan di LP3I, salah satu lembaga pelatihan di Kota Bandung. Ya, kemarin kita melakukan pengecekan ke lokasi langsung Pak, pemeriksaan langsung ke lokasi di Jalan Pahlawan nomor 900 Kota Bandung. Nah, saat kami melakukan pemeriksaan, kami menemui pengurus perusahaan yang bernama Pak Hasan Lubis. Di situ kami mengambil beberapa keterangan yang telah kami susun melalui checklist pemeriksaan Pak. Nah, diketemukan bahwa dari pengambilan keterangan ada ketidaksesuaian di norma pengupahan Pak, yaitu tepatnya di pelaksanaan pembayaran THR pada tenaga kerjanya. Setelah kami lakukan pengambilan keterangan pada pengurus perusahaan, ternyata LP3I membayar tidak pada waktu yang telah ditentukan, ya, sesuai dengan surat edaran dari Menteri, Pak, yaitu maksimal 14 hari sebelum Lebaran. Nah, ketika kami lakukan pengecekan, ternyata baru dibayar sebagian Pak, gitu, baru setengahnya Pak. Jadi kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, gitu Pak, dengan meminta dokumen-dokumen pendukung seperti bukti pembayaran, daftar tenaga kerjanya, itu ya Pak ya, untuk kita lakukan pengecekan apakah memang sesuai dengan keterangan yang diambil dari Pak Hasan Lubis tadi Pak. Nah, setelah kami lakukan pemeriksaan dokumen, ternyata memang benar bahwa baru sebagian besaran THR yang dibayarkan pada para pekerja, dan itu menyeluruh pada semua pekerja Pak. Lalu kami juga setelah meminta dokumen, kami juga melakukan pengambilan keterangan pada sejumlah pekerja Pak. Nah, dari hasilnya juga memang sesuai, ternyata dari keterangan kita dari pekerjanya mereka baru dibayar sebagian. Nah, oleh karena itu kita sudah susun laporan hasil pemeriksaan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dan dokumen-dokumen pendukung. Nah, mungkin kami minta arahan lebih lanjut Pak, bagaimana tindakan apa yang harus kami lakukan, gitu Pak. Berikut laporan hasil pemeriksaannya Pak. Baik, terima kasih atas laporannya. Berdasarkan laporan yang tadi disampaikan bahwa di LP3I ini betul ada pelanggaran. Selanjutnya mohon untuk dibuatkan nota pemeriksaan 1. Siap. Baik Pak, akan kami buatkan nota pemeriksaan 1 sesuai dengan Permenaker 3 hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Akan kami proses secepatnya Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Om Faza. Saya akan melakukan pemeriksaan dan pengujian kopi. Nah, pertama kita akan sesuaikan terlebih dahulu antara data dokumen dengan spesifikasi teknis pada kopi tersebut. Saya akan cek nameplate-nya terlebih dahulu. Nah, ini ada nomor serial numbernya, akan saya catat, memastikan agar sesuai.
nomornya sudah sesuai ya. Lalu berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area dulu untuk melihat apakah ada kebocoran ya dari hidrolik, dari oli dan lainnya. Dari hasil pemeriksaan keliling tidak ada tetesan oli atau hidrolik ya, jadi indikasinya tidak ada kebocoran. Ya, berikutnya saya akan lihat dari kerangka utama untuk mengecek apakah dalam keadaan baik ya. Saya akan cek kerangka utamanya. Kerangka utamanya aman. Untuk pemberat counterweight ada di belakang ya. Tidak bisa dibuka, tapi kita lihat. Lalu kita lihat dari lantai B, kita gunakan daun peningkatnya sebelah sana. Aman. Lalu kita lihat ke bagian mesin ya, mulai dari sistem pendingin, air radiator, pelumas, bahan bakar, pemasukan udara, gas buang dan starter akan kita cek ya. Radiator dan saja ya. Untuk mengecek pelumas ya, ini oli engine. Kita lihat seperti ini, kita bersihkan terlebih dahulu karena ini bekas nyala tadi. Kita masukkan kembali untuk mengecek level oli-nya. Level oli-nya masih cukup. Jadi keadaannya aman. Untuk air radiator juga kita cek. Iya. Air radiatornya levelnya masih cukup. Bahan bakar jalan cukup, gas buang dan starter nanti kita coba. Oke, untuk kelistrikan acunya dalam keadaan terpasang dengan baik, kabel-kabel juga aman, tidak ada yang terkelupas. Ya, nanti kita cek juga terkait lampu dan lainnya. Oke. Lalu kita masuk ke sistem kemudi ya, kemudi roda. Oke. Batang kemudi, kotak gigi atau gearbox, ya, tie rod dan pelumasan. Oke. Pelumasannya ada di sini ya. Iya. Ini untuk rem, ini untuk rem ya. Iya. Oke, dalam keadaan oke. Belakang juga oke. Untuk roda kita lihat roda depan bautnya terpasang, ulirnya juga cukup, tekanannya Mati dong. gitu ya. Oke, kalau yang rear Yang belakang. ada tekanan ini. Kayaknya agak kurang tekanannya ini. Segini kurang ya, Pak ya? Harusnya. Iya, kayak Kurang ya? untuk yang outdoor. Cuman baru bapak ini yang notice kurang. Oh, hebat berarti ya. Transmisi oke. Baru bapak yang hot notice kurang pak. Iya. Hebat bapak. Keren bapak. Aman. Yang ini aman ini. Baut aman, ulirnya. Nah, jelas ya Nah, ini perbedaannya. ulirnya Jelas. ada yang apa ya istilahnya ya, kurang, sisanya ini rata-rata saja. Ulirnya kurang ya. Ya, ulirnya ini relnya kurang tekanan, ulir baut kurang. Siang Pak Revi, perkenalkan saya Aulia Faga, saya adalah pengawas ketenaga kerjaan di UPTD Pengawas Wilayah Pak. Maksud kedatangan saya hari ini adalah untuk melakukan verifikasi Pak, karena ada ajuan masuk ke PTD kami bahwa di PT Taka belum membayarkan THR pada karyawannya Pak. Nah, ini surat tugas saya Pak. Ya, silakan surat tugasnya.
Kalau boleh tahu Pak, pengajuannya dari siapa pengajuannya? Kebetulan ada dari salah satu tenaga kerja Bapak, tetapi namanya anonim Pak. Oh gitu. Iya. Nah, saya mau ngambil keterangan dari Pak Refdi, ya, apakah benar di PT Taka ini ada THR karyawan yang belum dibayarkan? Kalau perihal itu, ini kita klarifikasi mungkin ya Pak ya. Ya. Itu nggak benar Pak, karena kita alhamdulillah selalu tepat waktu untuk pembayaran THR dan sudah sesuai dengan peraturan perundangan pembayaran THR-nya, di mana yang karyawan permanen itu pasti kita full bayarkan, kecuali mungkin kalau untuk yang kontrak atau yang baru masuk itu kan ada perhitungannya ya Pak, sesuai peraturan gitu. Oke, baik. Nah, mungkin saya minta dokumen atau evidence pendukung Pak Refdi, ya, seperti data tenaga kerjanya, ya, lalu bukti pembayaran dari THR pada tenaga kerja tersebut. Baik. Apakah sudah disiapkan Pak? Sudah siapa Pak? Ini, Pak. Boleh dicek dulu. Baik. Saya cek dulu ya Pak. Berarti jumlah pekerja ada 120 pekerja ya Pak ya, sesuai datanya ya. Nah, ini yang PKWT-nya berarti sekitar 50 ya. PKWT-nya 70 orang. Lalu untuk bukti bayar ini untuk udah semuanya Pak ya? Sudah semua Pak. Udah semua ya. Saya cek dulu ya Pak ya. Samakan dulu ya. Udah minimal udah UMK semua ya Pak berarti ini ya? Udah Pak, kita udah sesuai peraturan lah Pak, kita ngikut dari arahan Pak. Oke, baik, berarti dari yang saya lihat berdasarkan eviden gitu ya, antara pembayaran, bukti pembayaran dan juga dengan tenaga kerja sudah sesuai ya Pak. Berarti saya lihat dari sini sudah dibayarkan semua ya Pak ya? Ya. Benar ya. Tidak ada yang data lainnya kan Pak ini? Tidak ada yang ditutupi ya Pak ya? Udah. Oke, mungkin sudah sesuai semua ya. Mungkin saya minta di tanda tangan saja Pak. Ini ya, di acara tangannya. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Saya sudah diterima di sini. Berarti tidak ada pengaduan tidak terbukti benar. Ya, terima kasih atas penerimaannya. Saya izin pamit. Terima kasih.